Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumil tsumma amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berdiskusi kembali dan kita akan melanjutkan diskusi ini, lanjutan dari kemarin karena kemarin belum tuntas ya terkait wahdaniyat. Namun sebelum itu kita baca suratul Fatihah, semoga apa yang kita dapatkan barokah dan bermanfaat. Ila hadiah bismillah suratul Fatihah, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Fawujudul alami dalilun ala wahdaniyatihi ta'ala. Fawujudul alami, adapun keberadaannya alam, adanya alam semesta ini, dalilun yaitu satu bukti ala wahdaniyatihi, keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala annahu la syarika lahu fi fi'lin wal af'al. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menyekutuinya fi fi'lin wal af'al, dalam satu tindakan dari berapa tindakannya Allah Subhanahu wa taala. Wala wasitata lahu fi fi'lin jalla ta'ala, dan tidak ada yang menjadi mediator, tidak ada yang memediasi lahu bagi Allah Subhanahu wa taala fi fi'lin, pada suatu tindakannya. Wa huwa al-ghaniyyu al-mutlaq. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang yang maha kaya secara mutlak. Nah, lalu kemudian wa min hadzal dalil yu'lamu annahu la ta'thira li syai'in minan nar. Wa min hadzal dalil, dari bukti ini, yu'lamu dapat diketahui annahu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la ta'thira, tidak mempengaruhi li syai'in bagi sesuatu minan nari, dari api, wasikini dan pisau, wal akil dan mata. Nah, tidak ada yang mempengaruhi li syai'in bagi sesuatu minan nari, baik itu api maupun itu pisau maupun itu makan. Fil ihraqi, di dalam pembakarannya, wal qata'i, dalam pemotongannya, wasabai, dalam kenyangnya. Bal, bahkan Allahu, ialah Allah, yakhluqu, yang menciptakan siapa Allah, al-ihraqah, kepada keterbakaran. Jadi la ta'thiru li syai'in minan nar, tidak ada suatu hal yang mempengaruhi bagi sesuatu, tidak ada yang mempengaruhi bagi sesuatu itu minan nari, yang namanya api. Jadi api itu membakar itu bukan karena apinya dia mempunyai tabiat pembakar, tetapi di situ karena Allah yang menciptakan pembakaran tersebut. Ya, saya ulangi lagi, bahwa kemudian api itu bisa membakar itu bukan karena atas dasar sifat alaminya api bisa membakar, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan potensi membakarnya api itu. Jadi semacam itu. Makanya api itu dapat membakar itu karena sebab kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal itu dapat dibuktikan saat dimana kemudian Nabi Ibrahim itu tidak terbakar. Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala itu meminta kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu itu bardan wa salaman, yaitu yang dapat yang dingin dan bisa menyelamatkan, semacam itu. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwasanya api itu bukan mempunyai atau tidak mempunyai sifat dasar alamiah yang dapat membakar. Ya, membakar. Tetapi karena Allah lah yang menciptakan sifat membakarnya api pada sesuatu. Nah, ini harus kita pahami. Ini akan membedakan antara Mu'tazilah sama kita ini ya.
Kalau Mu'tazilah itu talazum, sifatnya sabab wal musabab itu sifatnya talazum. Jadi kalau Anda pengen lapar, kalau Anda pengen kenyang ya makan. Kalau ini pengen terbakar jadi kita bakar. Kalau ini pengen terpotong ya harus ada pisau semacam itu. Itu sifatnya amrun tobi'iyun mutalazimun abadan. Itu suatu perkara yang bersifat alami yang terus menerus dan tidak ada hentinya dan itu tidak bisa terbantahkan semacam itu. Itu cara pandang Mu'tazilah. Nah, beda halnya kemudian dengan kita. Kalau kita itu beranggapan biasanya bahwa api itu adatan. Nah, ini yang harus dibedakan. Bukan abadan, tapi adatan. Api itu biasanya membakar. Artinya ada kemungkinan itu tidak biasa, yang itu tidak membakar. Maksudnya begitu. Nah, jadi Asy'ariyah itu kemudian tidak membantah hukum kausalitas, tapi juga di saat yang bersamaan Asy'ariyah meyakini terhadap mukjizat. Ya. Dengan bahasa bahwasanya api itu bisa saja sewaktu-waktu itu membakar, namun di saat yang lain juga tidak bisa membakar. Contohnya adalah kejadian pada Nabi Ibrahim misalnya. Nah, ini harus kita paham. Makanya Asy'ariyah itu menyebutkan lebih pada menafsirkan, ya, menafsirkan pada kondisi sababul musabab atau hukum kausalitas itu. Nah, itu yang akan membedakan. Guys, ini penting sekali ya karena ini berkaitan erat dengan at-ta'thir ya, yaitu kondisi yang dapat mempengaruhi sesuatu. Nah, saya lanjutkan, Allah Ta'ala yakhluqal ikhraf fi syai'i, tapi Allah lah yang kemudian menciptakan pembakaran itu dalam sesuatu. Alladzi massathu an-nar, alladzi yang massathu memegang atau menyentuhku kepada alladzi an-naru, apa itu neraka, api. Nah, inda massaha lahu, ketika menyentuhnya lahu bagi sesuatu itu. Nah, ketika Allah mempersentuhkannya, ya, inda masiha, ketika tersentuhnya, ya, mohon maaf, ketika tersentuhnya api lahu bagi sesuatu itu. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya Allah yang menciptakannya, bukan kemudian atas dasar api itu. Nah, hal itu kemudian terjadi banyak hal. Contoh semisal Isra Mi'raj semisal. Isra Mi'raj itu memang diakui atau tidak, itu bagian di mana Allah SWT pengen membuktikan kepada makhluknya bahwasanya di situ ada hal-hal yang di luar hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Nah, meskipun kita manusia biasa pengen kemudian menjelaskan secara alamiah, secara ilmiah bahkan kondisi yang terjadi pada kejadian Isra Mi'raj. Tetapi nyata-nyatanya akal pun tidak akan mampu menggapainya. Bahkan di luar hal-hal yang itu sulit untuk dijangkau, Nabi Muhammad itu sudah sampai pada suatu posisi yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu sudah puncak dari suatu yang itu di luar dari ruang dan waktu, sehingga akal itu nggak mampu menembusnya. Oke, ini yang harus kita yang sepertinya perlu kita pahami secara pelan-pelan gitu ya. Nah, kalau kemudian kalau kemudian filosof misal mengatakan bahwasanya memang secara alamiah api itu ada dua macam, ada yang dianya itu berpotensi membakar, tapi ada juga yang berpotensi tidak membakar. Itu filosof. Nah, ya dari Al-Farabi maupun Ibnu Sina. Nah, mereka meyakini bahwasanya api yang tidak membakar dalam bentuk fisik itu seperti halnya api nafsu bahasanya, amaratul bisu, itu tidak membakar. Nah, sedangkan api yang itu bersifat fisik itu yang membakar, dianya tetap percaya membakar. Pertanyaannya kemudian, apakah kemudian ketika yang demikian itu terjadi pada yang terjadi pada Ibrahim, lalu kok tidak membakar? Karena saja
Karena bisa saja kemungkinan potensi apinya itu adalah potensi api yang sebagaimana amaratul bisu itu tadi. Tapi pertanyaannya siapa yang kemudian merubah, mengganti dari api yang amaratul bisu, mengganti mengganti dari api yang bersifat tobi'i, yang bersifat alamiah itu, kemudian diganti dengan amaratul bisu. Kan tentunya harus ada zat yang menggantinya. Nah, di sini para filosof itu belum menjawabnya. Ala kulli hal, dalam konteks ini mungkin yang lebih pas itu memang punya Asy'ariyah. Jadi bahasanya Asy'ariyah lebih hati-hati. Ya, bahasanya itu terkadang atau biasanya itu api membakar. Bisa saja api tidak membakar, begitu kira-kira. Nah, karena semuanya itu kemungkinan itu semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Wa yakhluqu al-qat'a fi syai'i. Yaitu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan pemotongan fi syai'in dalam sesuatu, ya. Menciptakan pemotongan fi syai'in pada sesuatu. Lalu kemudian fisyain pada dalam sesuatu alladzi yang basyarathu asikin, yang mana pisau itu menghunus sesuatu itu, atau ya memotong lah ya, menghunus. Inda mubasyaratiha lahu, ketika memutusnya. Wa yakhluqu as-sab'a, dan juga menciptakan rasa kenyang indal akli ketika makan. Wa rayyi inda syurbi, dan juga melepas dahaga ketika meminum. Ya, kalau atos itu haus ya. Ya, warrayyi itu irigasi sebenarnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah melepas dahaga, maksudnya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan yang kenyang dan juga melepas dahaga. Nah, maksudnya semacam famani taqada an-nar muharrakatan. Ya, bi tabi'iha, barang siapa yang meyakini bahwasanya api itu dapat muharrikotan, ya, dapat membakar bitabiha dengan sifat alamiahnya, ya. Wal ma'yarwi bitabiha, dan air itu dapat mengaliri dengan sifat alamiahnya. Wa hadza fahuwa kafirun bi ijma'. Wa hadza, adapun ini fahuwa kafirun, maka adapun hal tersebut yang mengakui, fahuwa, maka adapun orang tersebut yang mengakui bahwasanya api itu dapat membakar dengan sifat alamiahnya, sifat kausalitasnya, semisal kafirun bijma, itu kafir secara ijma. Wa man i'taqada annaha muharrikatun biquwatin, dan barang siapa yang meyakini annaha, sesungguhnya api itu muharrikatun, yaitu membakar biquwatin dengan sebuah potensi, khalaqallaha, yang mana Allah menciptakan potensi tersebut, fiha, di dalam api, bahwa jahilun fasikun, yaitu goblok, liadami ilmihi, sebab dia tidak mempunyai pengetahuan bihaqiqatil wahdaniyati, karena dia tidak mempunyai pengetahuan tentang keesaannya Allah SWT, di mana di situ ada wahdaniyatun fil af'al. Nah, begitu ini. Wahada huwa dalilul al-ijmali, dan adapun ini merupakan dalil ijmali, dalil yang bersifat global, alladzi yang wajib ala kulli syaksin, bagi setiap orang, ma'rifatuhu, mengetahuinya, min dzakarin wa unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Wa man lam ya'rifhu, barang siapa yang tidak mengetahuinya, fa huwa kafir, itu ya kafir. Inda Sanusi, menurut Imam Sanusi, Ibnu Arabi dan Syekh Ibnu Arabi, wallahu taala yatawalla hadaka. Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yatawalla, yang mengatur, hadaka, dan yang juga memberikan bimbingan atau petunjuk padamu. Jadi prinsipnya merupakan, dari uraian di atas ini kita harus memahami bahwasanya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya itu yang perlu disampaikan oleh Asy'ariyah. Bahwa kemudian manusia itu mempunyai suatu kehendaknya itu tidak boleh bertentangan dengan yang namanya
kehendaknya Allah SWT. Atau dalam bahasa yang lain itu antara maksudus syari dengan maksudul mukallaf itu tidak boleh bertentangan. Mungkin bisa saja kemudian maksudus syari atau maksudus syar'i itu merupakan suatu jalan trek yang harus kita ikuti, sedangkan maksudul mukallaf itu terkadang karena dengan dianya itu selalu dipengaruhi oleh tipu daya duniawi, maka kemudian dianya sering kali bertentangan atau bisa saja bertentangan semacam itu. Dan itu harus beriringan antara maksudul syari dengan maksudul mukallaf. Nah, semacam itu. Nah, maksudul mukallaf kemudian jika dia bertentangan atau dia memilih pada suatu yang hal sifatnya melanggar, atau itu ternyata atau sebaliknya malah dia itu memilih sesuai dengan maksudul syari, apa yang kemudian terjadi? Itu merupakan bagian dari pilihan yang dilakukan oleh manusia. Itu merupakan kasab dalam bahasa Asy'ariyah semacam itu. Itu merupakan kasab. Nah, wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadisi wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyat sifatun salbiyatun. Qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamu bin nafsi wahdaniyat merupakan sifatun salbiyatun, yaitu sifat salbiyah. Artinya manaha, adapun mananya sifat salbiyah itu salbun wa nafyun, yaitu menegasikan atau menolak atau menegasikan. Lianna kullan minhuma nafa'anil ma la yaliqu bihi. Lianna kullan minhuma, karena keduanya itu nafa, yaitu menafikan anillahi dari Allah SWT ma pada sesuatu la yaliqu bihi, yang itu tidak cocok atau tidak sesuai bihi pada Allah SWT. Semacam itu. Jadi adanya sifat qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wa daniyat ini merupakan sifat disebut dengan sifat salbiyah. Yang mana kemudian ini qaimatun bi wujudillahi azza wa jalla, yaitu al-wujudiyah, sifatun wujudiyah. Karena ini merupakan sifat yang menempel pada diri Allah SWT atau disebut dengan zaid al-zat. Nah, sedangkan sifat wujud itu disebut dengan sifat ainudat, itu disebabkan kemudian atau sifatun nafsi itu disebabkan Allah SWT tidak bisa dipahami dan tidak bisa diakui keberadaan sebagai Allah SWT, kecuali Allah SWT mempunyai yang namanya sifat wujud semacam itu. Karena sesuatu itu kata Allah SWT tidak akan masuk akal kemudian jika sifat wujud itu tidak ada pada diri Allah SWT. Nah, makanya disebut sifatun nafsiyah. Sifat wujud itu disebut dengan sifat nafsiyah karena itu merupakan sifat kedirian pada diri Allah SWT yang satu kesatuan dengan Allah SWT. Semacam itu. Oke, lanjut. Nah, atau ada pertanyaan? Ada ya. Oke. Sifatu as-sabiatu al-wajibatu lahu ta'ala. Sifat ketujuh yang wajib lahu bagi Allah SWT yaitu sifat al-qudratu, sifat qudrat. Nah, selanjutnya waya, dan ada pun sifat qudrat sifatun yang merupakan sifat tu'atsiruh yang berdampak gitu ya. Fil mungkin atau mempengaruhi fil mungkin di dalam hal yang bersifat mungkin. Apanya yang mempengaruhi itu? Al-wujuda awil adam, pada ada atau tidak adanya. Yaitu sifat kudro ini berpengaruh terhadap atau berdampak pada ada atau tidak adanya. Nah, di sini sebelum saya akan menjelaskan lebih jauh, ada istilah yang harus kita pahami, yaitu ada yang disebut dengan tanjizi qadim, ada tanjizi hadis. Ada soluhi qadim, ada soluhi hadis. Nah, tapi yang dipakai adalah soluhi qadim. Nah, ini istilah. Tanjizi itu dengan makna yang lain itu disebut dengan al-fi'lu, yaitu suatu tindakan, aksi. Dalam bahasa yang lain itu aksi. Nah, saya ulangi lagi, yang disebut dengan tanjizi itu disebut dengan suatu tindakan, yang itu disebut dengan aksi nyata. Aksi nyata itu adalah tanjizi. Nah, tanjizi itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan tanjizi hadis, ada yang disebut dengan tanjizi qadim. Nah,
Tanjizi kodim itu contoh semisal Allah SWT akan ulum ini akan lahir di dunia, ulum ini akan tercipta di dunia. Terus kemudian yang bersifat umum lah ya, keinginan Allah SWT, Allah SWT menciptakan alam semesta, Allah SWT menciptakan matahari, Allah SWT menciptakan dan seterusnya. Nah, tapi kalau yang bersifat tanjizi hadis itu semisal Allah SWT itu ulum kemudian dilahirkan pada hari ini, kemudian dikasih rezeki ini dan seterusnya semacam itu merupakan bagian dari tanjizi hadis. Nah, saya ulangi lagi bahwasanya itu merupakan istilah yang dipakai di dalam tanjizi, yaitu tanjizi hadis maupun tanjizi qadim. Fatata'allaku bil ma'dum fatujidahu. Fatata'allaku, maka kemudian sifat kudrah itu berkaitan bil ma'dumi, dengan sesuatu yang tidak ada, fatujidahu, kemudian terciptalah sesuatu yang tidak ada itu. Oke. Terdengar dengan baik Lum, suara Lum? Atau terganggu Lum? Balapan dengan apa ini? Wah. Ya. Tapi suara ininya apa, mercon itu terdengar enggak? Enggak. Nah, ini banter banget ini merconnya ini. Ya begitulah. Baik, saya lanjut. Jadi wahya dan adapun kudro itu sifatun, merupakan sifat tu'athiru yang berpengaruh fil mumkini, di dalam hal yang mungkin. Baik pada wujud awil adam atau pada sesuatu yang tidak ada. Fatata'allaku, maka kemudian berkaitan apa itu sifat kudro bil ma'dumi, dengan sesuatu yang tidak ada, fatujidahu, lalu kemudian dengan sifat kudro itu terciptalah yang namanya atau menciptakan dengan sifat kudro itu kepada sesuatu yang tidak ada. Ini sifat yang namanya ta'alluqnya, iroda dan kudro itu ta'alluq dengan sesuatu yang mungkin. Saya ulangi lagi, yang namanya al-kudroh itu dan iroda itu ta'alluqnya dengan sesuatu yang mungkin. Nah, kata'alluqiha bika qabla wujudika, seperti kaitannya sifat kudroh itu bika denganmu qabla wujudika, sebelum adanya kamu. Wa tata'allaqu bil mawjudi wa ta'dumuha wa fata'dumahu, ya, mohon maaf. Dan kemudian sifat kudroh ini juga berkaitan dengan al-mawjud, yaitu sesuatu yang berada lalu kemudian ditiadakan, semisal. Nah, kata al-lukiha bil jismi, seperti halnya keterkaitannya sifat kudroh dengan yang namanya jism. Alladzi aradallah, alladzi yang arada menghendaki siapa Allah idamahu, kepada ketiadaannya jism, fayusiru biha ma'duman, lalu kemudian jism itu atau fisik itu dengan sifat kudroh itu lalu kemudian maduman, lalu tiada. Jadi sekali lagi, sifat kudroh ini berkaitan dengan ta'alluqnya sifat kudroh ini erat kaitannya dengan al-mumkin. Nah, jadi semacam itu. Nah, ai la syai'ah, artinya madum itu la syai'ah, yaitu tidak ada sama sekali. Wa hadza ta'alluq tanjiziyun. Wa hadza ta'alluq, adapun keterkaitannya ini, keterhubungannya ini tanjiziyun, yaitu bersifat tanjizi. Yaitu tanjizi itu konkret, nyata tindakannya, semacam itu. Nah, di mana dengan artian yang lain, annaha, sesungguhnya ta'alluq itu ta'allaqat bil fi'li, yaitu sifat kudroh itu di sini berhubungan atau berkaitan dengan bil fi'li, yaitu suatu aksi nyata. Wa ta'alluq, dan adapun keterkaitan atau keterhubungan tanjiziyu yang bersifat tanjizi itu haditsun, yaitu baru, walaha ta'alluq, dan baginya juga, yaitu sifat kudroh itu ta'alluqun suluhiyun qadimun, yaitu ta'alluq suluhi qadim. Tadi ada tanjizi hadis, ya, juga ada apa namanya suluhi qadim.
Jadi yang tanjizi hadis ini berarti adalah sesuatu yang itu memang tindakan pasti pada saat itu juga, aksi saat itu juga. Jadi Allah SWT ini pengen kemudian memberikan rezeki pada seseorang. Itu tanjizi hadis, misalnya. Hari ini kita kita itu ngaji, itu masuk tanjizi hadis. Nah, adapun kemudian yang disebut dengan suluhi qadim, yaitu solahiyatuhu, kecocokannya atau kesesuaiannya itu fil azali lil ijadi, yaitu di zaman azali lil ijadi saat untuk penciptaannya. Fahiya sholihatun fil azali, yaitu dianya sesuai fil azali di zaman azali. Liantu jida zaidan tawilan au qasiran au aridon. Zaid ini kiranya itu panjang, pendek, atau melebar, ya, kurus, ramping, atau gemuk, atau gimana, itu solahiyatu fil azal, itu sudah ditentukan oleh Allah SWT di zaman azali. Makanya gak usah, kita itu sebenarnya tidak perlu banyak komplain sebenarnya. Kita sudah punya badan yang semacam ini, pas-pasan, misal, sudah, itu berarti bagian dari soluhi qadim, kira-kira semacam itu. Nah, orangnya ganteng, semisal tinggi, putih gitu kan, pinter, itu bagian dari soluhi qadim. Orangnya pas-pasan, gemuk, terus dan sebagainya, itu bagian dari soluhi qadim. Nah, tidak perlu kita protes, itu sudah sesuai dengan solahiyatuha, yaitu persesuaiannya. Nah, wasolihatun li'itarihi al-ilm, yaitu kesesuaiannya diberikannya Zaid itu ilm, yaitu ilmu pengetahuan. Dia mau diberikan pengetahuan kah atau tidak diberikan pengetahuan kah, itu masuk pada sholih qadim. Nah, itu berkaitan dengan lazali. Wa ta'alluquha, dan hubungannya itu, kaitannya itu bersifat tanjizi, itu mukhtasun, yaitu dikhususkan bil hali dengan suatu kondisi ditentukan gitu ya, mukhtasun ditentukan, dispesifikasikan, bil hali dengan suatu kondisi, alladzi yang alaihi, atasnya alladzi itu zaidun, Zaid, artinya itu disesuaikan dengan kondisinya Zaid. Zaid ini kondisinya kalau dia itu memang suatu saat ditakdirkan menjadi, yaitu tanjizi hadisnya itu akan menjadi profesor, maka dia di solohi kodimnya sudah bisa dipastikan dia itu kan harus mempunyai kecerdasan lebih di atas rata-rata, kan seperti itu. Jadi harus disesuaikan memang. Nah, falaha, maka adapun hal tersebut ta'alluqun suluhi qadim wa huwa mamara wa ta'alluqun tanjiziyun hadisun, yaitu perkara ini, yaitu ada dua ta'alluq, ya, ta'alluqnya itu ta'alluq suluhi qadim, mohon maaf, falaha, maka adapun sifat kudrah itu ada dua ta'alluq yang bersifat suluhi qadim, yang pertama yang kedua adalah ta'alluq tanjizi hadis. Jadi ta'alluqnya itu ada dua, ta'alluq sholih qadim sama tanjizi hadis. Wa huwa ta'alluquhu bil ma'dum. Ta'alluqnya itu dengan sesuatu yang tidak ada, fatujiduhu bil mawjud fata'dumahu. Yaitu kemudian fatujidahu, kemudian terciptalah sesuatu itu dengan sifat kudrah gitu ya. Wabil mawjud, dan dengan dengan sesuatu yang ada itu dumahu, kemudian tidak ada, itu merupakan tanjizi yang disebut dengan tanjizi hadis dan juga tanjizi qadim. Makanya saya bilang tadi, kudrah dan iradah itu sesuatu hal yang erat kaitannya dengan yang namanya al-mumkinat, semacam itu. Nah, sehingga kalau dia erat kaitannya dengan al-mumkinat, maka dia tidak bisa lepas dari yang namanya sholih qadim dengan tanjizi hadis. Nah, itu adalah kudrah dan iradah memang semacam itu, harus berkaitan. Sedangkan semisal sesuatu yang itu berkaitan dengan al-wajibat dan al-jaizat dan al-mustahilat, itu hanyalah sifat ilmu dan kalam. Sekali lagi, sesuatu yang berkaitan dengan seluruh yang bersifat al-wajibat, yaitu wajibul akli pastinya, lalu kemudian al-jaizat dan mustahilat, yaitu al-ilmu wal kalam. Kalau kudrah sama iradah kan ta'alluqnya dengan al-mumkinat faqat, saja. Tapi kalau yang namanya al-ilmu wal kalam itu berkaitan, keseluruhannya berkaitan dengan al-wajibat wal jaizat wal mustahilat. Ada kemudian
ta'alluqnya itu bijamil maujudat, yaitu berkaitan dengan segala sesuatu yang ada. Apa yang ada pada sifat Allah itu? Yaitu asam wal basar. Asam wal basar itu berkaitan dengan segala sesuatu yang ada, al-maujudat. Ada kemudian di dalam sifatnya Allah yang sifatnya ma'ani itu, ini kan sifat ma'ani ya, 7 ini ya. Yaitu la yata'allaqu bi syai'in wa huwa al-hayah. Itu tidak ada kaitannya sama sekali secara langsung dengan segala sesuatu yang disebut dengan sifatul haya. Itu tidak ada kaitannya. Jadi yang ada kaitannya itu adalah yaitu al-qudrah wal iradah, yaitu berkaitan dengan al-mumkinat. Yang kedua adalah keterkaitannya sifat Allah SWT, yaitu al-ilmu wal kalam, itu berkaitan dengan al-wajibat wal jaizat wal mustahilat. Yang ketiga adalah sama dan basor, itu berkaitan dengan seluruh yang ada. Ya. Nah, yang terakhir adalah tidak berkaitan dengan apapun, yaitu al-hayat. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi bahwasanya ini berkaitan dengan tanjizi hadis dengan soluhi hadis. Wahadani ta'alluquha bil mawjud bil ma'dum. Wahada, dan adapun ini saya menghendakinya ta'alluquha berkaitannya sifat kudrah itu bil mawjud wa bil ma'dum, dengan mawjud dan ma'dum, ada atau tidak ada, itu bergantung pada kudrahnya Allah SWT. Ta'alluqun hakikiyun, yaitu keterkaitan atau keterhubungan secara hakiki. Walaha ta'alluqun majaziyun, walaha, dan bagi yang namanya kudrah itu ta'alluqun majaziyun, yaitu juga ada yang disebut dengan ta'alluq majazi. Wa huwa ta'alluquha bil mawjud ba'da wujudihi wa qabla adamihi. Wa huwa yaitu ta'alluq majazi ini, ta'alluquha berkaitannya itu bil mawjud ba'da wujudihi, dengan sesuatu yang berada setelah keberadaannya, wa qabla adamihi, dan juga setelah tidak adanya. Kan yang ada itu dengan ketiadaannya, kan juga ketiadaannya itu maujud berada dengan ketiadaan, kan seperti itu sebenarnya. Ya. Saya ulangi lagi, wujud maujud yang berada itu kan berada itu kan setelah dianya itu ada, dan sebelum dia itu tidak ada, itu disebut dengan maujud. Ya, saya ulangi lagi, al-mawjud itu sesuatu yang berada, atau dengan bahasa yang lain lebih tepatnya mungkin mengada lah ya, mengada. Karena dia itu sudah ada, makanya mengada atau berada. Sedangkan wujud itu ya ada. Nah, ini sesuatu yang berbeda memang. Wujud itu adalah ada, al-mawjud itu sudah berada. Nah, al-mujid itu pengada. Alijat itu mengada. Nah, itu kira-kira mungkin begitu ya terjemahannya ini. Saya nggak tahu ini, saya mencoba untuk merumuskan bahasa yang dipakai di dalam istilah bahasa Arabnya itu. Ya, semoga itu benar lah ya. Cuman perasaan saya bahasanya terjemahannya itu dengan bahasa yang keterbatasan bahasa Arab yang saya miliki mungkin seperti itu. Kata alukiha bina, seperti kaitannya sifat kudrah itu bina dengan kita. Ba'da wujudina, setelah kita itu ada, wa qabla adamina, dan sebelum kita itu berada. Wa yusamma, dan dinamai di sini adalah ta'alluq qabdatin. Qabdah itu genggaman, hubungannya dengan qabdah. Bimana, dengan artian annal mawjud fi qabdatil qudrati insya Allah abqahu ala wujudihi wa insya adamahu biha. Jadi kalau itu masih adalah dalam genggaman Allah SWT, dalam genggaman kuasanya, insya abqahu ala wujudihi, yaitu Allah SWT itu akan mengekalkan keberadaannya, atau wa insya adamahu biha, atau Allah SWT itu akan meniadakan biha dengan sifat qabdatil qudrati itu, genggaman kuasanya Allah SWT itu. Nah, wa kata'alluqiha bil ma'dum qabla yuridallahu ta'ala wujudahu kata'alluqiha bi zaidin fi zamani tufan. Wa kata'alluqiha, dan keterkaitannya
yaitu si qabdatil qudrah itu kuasa, genggaman kuasa itu bil ma'dum dengan sesuatu yang tidak ada. Qabla yuridallahu wujudahu. Sebelum Allah SWT itu ingin ingin mengadakan sesuatu yang belum ada itu. Kata Lukiha seperti kaitannya itu bizaidin, yaitu dengan seseorang yang namanya Zaid. Ini Zaid itu sering dipercontohkan gitu ya, baik itu dalam masalah, baik itu dalam kebahagiaan. Zaid itu jadi jadi kambing hitam terus lah. Bizaidin dengan Zaid fi zaman tufani, pada waktu terjadi tufan, yaitu badai. Bahwa ta'alluqu qabdatin aidan, ini berkaitan dengan ta'alluq qabdah. Di mana anal ma'dum fi qabdatil qadrati insyaallah abqahu ala adamihi wa insya akhrajahu minal adam ilal wujud. Jika kemudian dengan artian yang lain, bahwasanya dari tidak ada itu masih dalam genggaman kudrahnya Allah atau kuasa Allah. Insya abqahu ala adamihi, bila saja kemudian kalau Allah menghendaki atau kalau Allah itu ingin, abqahu ala adamihi, Allah SWT itu akan menetapkan yang namanya Zaid itu ala adamihi, tetap tidak ada. Wa insya akhrajahu minal adam ilal wujud, atau bisa saja kemudian Allah SWT menghendakinya dan mengeluarkannya ya dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Wa qataluqiha bina ba'da mautina wa qabla al-ba'thi. Lalu sama ta'alluq qabdatin aidan mana mata kotor. Jadi prinsipnya adalah ta'alluq ini dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu disebut dengan qabdatul qudrah, yaitu ini ada di dalam genggaman kudrahnya Allah SWT semacam itu. Falaha sab'u ta'alluqat. Ini ada 7 macam nih ta'alluqnya ini. Yang pertama adalah sebentar ya. Kurang berapa menit ini jam 5 ya. Ini saya diajak anak-anak ya, sudah ditagih ini mau beli es krim apa. Aduh ya, sebentar lagi lah ya, kita ntar lagi mungkin kita lanjut ya sudah ini nututin lah ya. Falaha sab'u ta'alluqat. Falaha maka bagi yang namanya kudrah itu sab'u ta'alluqat. Di situ ada mempunyai 7 ta'alluq, keterkaitan atau keterhubungan. Ta'alluq suluhi qadim ya, di situ kan tadi kan ada ta'alluq tanjisi hadis ya dengan suluhi qadim semacam itu. Nah, wa ta'alluq qabdah wa huwa ta'alluquha bina qabla yuridallahu wujudana, yaitu yang disebut dengan ta'alluq qabdah, yaitu keterkaitannya ta'alluq ini dengan kita sebelum Allah SWT ingin menciptakan keberadaan kita. Sedangkan ta'alluq bil fi'li saluhi, tapi itu bil fi'li wa huwa ijadullahu asyai' biha, yaitu Allah menciptakan sesuatu dengan sifat kudrahnya itu tadi. Wa ta'alluq qabda wa huwa ta'alluqwa bi syai' ba'da wujudihi, yaitu keterkaitannya pada sesuatu, keterkaitannya qabda ini dengan sesuatu ya ba'da wujudihi, setelah itu ada. Jadi semisal wa qabla ayyuridallahu adamahu. Jadi semisal ini kira-kira ulum ini iya, ntar lagi es krimnya, kan belum jam 5. Ya, ntar lagi. Nah, ini kaitannya dengan sesuatu setelah kita berada. Nah, tapi sebelum Allah SWT itu menginginkan. Sana dulu. Sana dulu. Ya. Nah, jadi keterkaitannya itu dengan sesuatu setelah itu berada, tetapi Allah SWT tidak menginginkannya itu tidak ada.
Contoh semisal kayak saya ini masih hidup. Kira-kira Allah SWT itu pengennya seperti apa? Nah itu kan termasuk kepada tanjizi hadis sebenarnya ya. Tapi di saat yang bersama soluhi kodim. Soluhi kodimnya itu adalah di mana Allah SWT itu sudah memproyeksikan bahwasanya saya itu akan dibentuk modelnya semacam ini dan semacam itu misal. Nah itu masuk kepada qobdoh. Nah wa ta'alluqu bil fi'li ini juga soluhi kodim ini juga bil fi'li wa idamullah syai' biha. Itu Allah SWT meniadakan sesuatu dengan sifat sifat apa namanya sifat kudrohnya ini ya. Jadi kalau tadi jadi mulai dari sesuatu Allah SWT itu hal ini berkaitan dengan sesuatu di mana Allah SWT pengen ya qabla yuridallahu wujudana. Jadi Allah SWT itu pengen sesuatu sebelum kita ada. Lalu kemudian Allah SWT itu pengen sesuatu menjadi ada. Lalu Allah SWT dengan soluhi qadim ini pengen sesuatu ketika kita sudah ada, tapi sebelum kita itu tiada. Nah, pengennya apa sih sebenarnya Allah SWT itu? Nah, gitu. Nah, setelah itu ta'alluq bil fi'li lagi, yaitu idamullah syaibiha. Jadi kalau tadi kan sebelum tiada, Allah itu proyeksinya apa? Nah, ini setelah tiada. Nah, semisal ini semuanya sudah tiada, semisal. Kira-kira Allah proyeksinya apa setelah itu? Nah, kan ditiadakan, maksud saya itu ditiadakan. Baru kemudian ta'alluq qabdal lagi ba'da adamihi wa qabdal ba'thi. Yaitu setelah kita ditiadakan ini, semua manusia sudah ditiadakan. Lalu kemudian setelah tiada itu dan sebelum hari kebangkitan apa kemudian? Di barzah misalnya, di barzah. Apa antar itu ditanyain marrobuka wa man nabiyuka, entah kita bisa jawab atau tidak bisa jawab gitu ya. Itu sudah ada sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Anda mendapatkan contekan ya. Idza ja'a malakani fasalani marrobuka ya. Wa man nabiyuka wa ma qiblatuka gitu ya. Tapi itu kalau sudah bicara dengan soluhi qadim ya pertanyaan itu sudah agak mempan sebenarnya. Meskipun kita sudah dapatkan bocoran gitu kan. Agak mempan juga. Bahwa ijadullah lana yaumul ba'thi, dan lalu kemudian ketika sebelum yaumul ba'thi itu Allah SWT menciptakan sesuatu bagi kita sebelum dibangkitkan. Kita. Lakin ta'alluq al-haqi min dzalika ta'alluqan, yaitu wa ijadullah biha wa idamuhu biha, yaitu ta'alluq hakiki itu intinya adalah Allah SWT menciptakan atau tidak menciptakannya dengan sifat kudro itu prinsipnya di situ. Nah, wahada dan adapun ini kalau guna Mas Arif membuang serka masih sedang ada ini Pak, sedang ngajar ya. Coba tanya tanggal 9. Makasih Pak Ji. Oke, monggo. Nah, wahada alat tafsil, wahada dan adapun ini alat tafsir secara terperinci. Jadi tadi itu soluhi qadim itu mulai dari kita tidak ada sampai kita itu berkaitan dengan yang akan dibangkitkannya kita itu mau diapakan sebenarnya kita itu. Itu soluhi qadim. Jadi makanya kalau dia pengennya Allah SWT itu kan begini. Iradatul syar'i dan iradatul kauniyah. Ada iradatul syar'iyah, ada iradatul kauniyah. Iradatul syar'iyah itu ya tentunya Allah SWT pengennya yang itu yang seluruhnya yang baik-baik, yang itu berkaitan dengan syariat. Tetapi terkadang ketika sudah masuk pada iradatul kauniyah, itu sudah masuk pada dua kemungkinan. Dianya itu akan sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat. Itu pilihan pada kita. Dan pilihan itu yang kemudian harus kita pertanggungjawabkan. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Di mana kemudian tindakan itu pilihan dari tindakan itu yang akan menjadi menjadi pertanggungjawaban kita. Wahada alat tafsir adapun secara dan wahada adapun ini alat tafsir secara terperinci. Wa amal ijmaliyu dan adapun secara global falaha ta'alluqani. Intinya ada dua. Kama huwa asya'i, sebagaimana hal itu sudah diuraikan dengan ya bagus sekali gitu ya. Ta'alluqus soluhi wa ta'alluqut tanjizi. Soluhi itu berkaitan dengan azali, yang itu kecocokan dan kesesuaian. Tanjizi itu adalah kalau sudah sesuai, ini kira-kira prakteknya bagaimana. Nah, tanjizi itu bil fi'li lebih tepatnya.
Kalau soluhi itu ya dalam bahasa yang lain mungkin ya ada semacam bil kuah lah ya. Tapi ya bukan itu juga. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain gitu ya. Lalu kemudian bil fi'lihnya ini bagaimana? Nah, itu tanjizi. Nah, bahkan tanjizi khosun bil ijad wal idam. Tanjizi itu dispesifikasikan kepada al ijad wal idam. Itu ini ada atau tidak ada. Nah, ini akan dikasih rezeki atau tidak dikasih rezeki dan seterusnya. Amma ta'alluqul qabda fala yusafu bil tanjizi wala bisuluhi. Sedangkan qabda itu tidak bisa kemudian disifati dengan tanjizi dan juga tidak soluhi qadim. Karena dia itu terkendali dengan kendalinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma taqaddama annaha tata'allaqu bil wujud wa bil adam wa ra'yul jumhur. Sesuatu yang berkaitan dengan wujud dan adam, sesuatu yang wujud dan tidak ada itu merupakan kalangan jumhur. Wa qala ba'duhum, dan sebagian yang lain mengatakan la tata'allaqu bil adam, tidak berkaitan dengan sesuatu yang tidak ada. Fa idza aradallah, jika Allah SWT itu menghendaki ada musaksin, tidak adanya seseorang itu, mana'an wal imdadatu allati hiya sababun fi baqaihi. Mana Allah SWT itu akan menghalangi atau mencegah anhu dari seseorang itu, yaitu sukses. Al-imdadatu, apa itu pertolongannya, allati yang hiya, adapun allati sababun fi baqaihi, yaitu keberlangsungan di dalam hidupnya. Nah, jadi sekali lagi yang perlu kita pahami ya semacam itu. Dan ini sudah jam 4, mungkin ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Kalau kita lanjut ini nggak akan selesai ini ya. Kenapa? Itulah. Ini kalau diteruskan gitu ya. Kalau diteruskan bakalan nggak selesai, nggak selesai. Yakin saya itu. Nah, karena ya begitu. Maksudnya buktinya kemarin itu kan saya kan sudah mencoba untuk mempressing sebenarnya, mengekstrak gitu kan. Tapi nyatanya jam 5 lebih 20 itu kemarin kan. Nah, persoalannya bedanya antara kemarin sama sekarang. Kalau kemarin itu saya nggak ditagih es krim. Kalau sekarang itu ditagih es krim. Ini bagian dari tanjizi hadis dong. Jadi mau gak mau saya harus menjalankan iradatullah dan wa qudratillah. Nah, itu maksudnya. Solusi kodimnya sudah lama. Jadi semacam itu. Ya, tahan aja dulu pertanyaannya, mohon ditahan. Nanti malam saja. Nanti malam kan masih ada hikam ya, jam 10 ya. Nah, itu kan mungkin erat kaitannya antara dengan hadun nafas fil ma'siyah dhahirun jali wa hadduha fi ta'abatitun khafi ya. Wa mudawatu ma khafiya sa'bu ilaji. Nah, itu kan erat kaitannya dengan dengan kudro iradah gitu ya, afalul ibadah seterusnya. Saya kira begitu. Nah, jadi saya kira begitu dulu loh. Ini sudah jam 5, tuntutan dari anak-anak children ini sudah mulai bersuara gitu kan, bersuara mereka sudah. Itu Nawal tadi, Nawal sama Adel. Adel itu yang nomor terakhir, nomor 4. Ayah Hana Samya, yang nomor 2 Nawal Sa'dawi. Nawal Labibah. Nawal Sa'dawi. Ya, pernah dulu tak bawa itu ke Pacet. Baik, saya kira itu dulu. Saya tutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mohon maaf tidak ada pintu untuk diskusi pada sore hari ini karena satu dan banyak hal. Insya Allah ntar malam kalau ada kesempatan bisa bergabung lagi pembacaan hikam Ibnu Athaillah. Sebelum kita akhiri dengan pembacaan, kita baca dengan surat Al-Fatihah. Semoga ilmu kita bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.